Sahabat YKB, senang dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Yohanes Sunarbirama dari GKI Kanaan Bajem, Villa Kapukmas, Jakarta. Renungan kita pada hari ini, 9 Juni 2026, ditulis oleh Pendeta Sri Agus Patnaningsih yang berjudul Memegang Perjanjian yang Kudus dan didasarkan pada Kejadian pasal 17 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-27. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang setia, saat ini kami datang kepadamu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami juga bersyukur untuk kesempatan yang baik ini. Sebab itu, tolongkan oleh Roh Kudus-Mu agar kami memahami kebenaran-Mu dengan hati yang terbuka. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, yang akan menjadi pusat permenungan kita pada hari ini adalah Kejadian pasal 17 ayat yang ke-9. Demikian bunyinya. Allah berfirman lagi kepada Abraham, "Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun." Saat seorang anak diangkat jadi pewaris raja, ia diberi jubah, kehormatan, dan janji yang besar. Namun sang raja berpesan, "Hiduplah sesuai martabatmu." Demikian pula, saudara sekalian, Allah memanggil Abraham dan kita. Dalam Kejadian pasal 17 ayat yang pertama, Tuhan memanggil Abram yang kemudian menjadi Abraham untuk hidup tidak bercelah. Allah bukan sekedar memberi janji, ia juga menuntut kesetiaan dari umat yang dikasihi. Dalam ayat yang ke-9 ditegaskan lagi bahwa Allah memanggil Abraham dan keturunannya untuk memegang perjanjian dengannya. Ini bukan perintah satu kali, melainkan panggilan seumur hidup. Dalam hubungan perjanjian, Allah berinisiatif memberi janji dan manusia dipanggil untuk menanggapi. Hubungan perjanjian itu ditandai dengan sunat. Tanda sunat diberikan bukan sebagai beban, melainkan sebagai lambang hidup yang dipisahkan atau dikuduskan bagi Tuhan. Abraham taat meski tak mengerti semuanya. Ia percaya kepada Allah yang memanggilnya. Ketaatannya menjadi warisan iman turun-temurun dan teladan bagi umat percaya sepanjang zaman. Saudara, kita pun dipanggil dalam perjanjian kasih yang kekal, bukan dengan sunat jasmani, melainkan dengan hati yang diserahkan kepada Tuhan. Bukan sekedar menanti berkat, tetapi hidup taat di hadapannya setiap hari. Ini adalah komitmen berjalan bersama Tuhan, menyerahkan arah hidup kepadanya, dan taat melakukan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah segala pergumulan yang kami alami, ajarlah kami untuk selalu percaya pada kasih dan pemeliharaan-Mu, sehingga kami beroleh kekuatan dan sukacita dalam hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati kita.